Kak, kalau suami kita itu tidak baik, kita itu kan tidak sholat, apakah kita bisa hijrah sendirian dalam rumah tangga? Halo, hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel aku, Nurul Fauzan. Kalau misalkan suami kita nggak visi misinya nggak sama nih Kak, seperti aku gitu, akhirnya aku hijrah sendirian, aku berusaha mendekati Allah atau berusaha lebih baik tapi sendirian Kak. Jangankan mau satu visi misi dengan kita, bahkan ya nih kita dapati suami kita itu sholat aja nggak mau, apakah masih bisa Kak kita hijrah sendirian? Bisa ya, kita berubah menjadi lebih baik, kita istilahnya hijrah menjadi lebih baik gitu ya, dalam kebaikan itu adalah urusan kita sendiri, urusan diri kita dengan pencipta kita. Sudah titik sampai di situ. Walaupun memang betul dalam rumah tangga, apabila kita menginginkan sesuatu yang baik dalam rumah tangga kita, memang harus keduanya, suami istri harus saling mendukung, saling melengkapi dan saling berbuat baik. Intinya sama-sama hijrah gitu. Emang betul. Cuman kalau semisalkan memang suami kita itu nggak mau diajak hijrah sama-sama, nggak mau diajak hijrah bareng, ya sudah, nggak apa-apa gitu. Nggak usah pusingin beliau gitu, nggak usah pusingin suami yang belum mau hijrah, apa itu oke. Tapi fokuslah pada diri sendiri kita, fokuslah memperbaiki diri kita sendiri, fokuslah berhijrah, berbuat baik dengan diri kita sendiri. Yang terpenting adalah, ini catatan yang paling penting, ketika kita memutuskan untuk hijrah, kemudian suami kita mungkin nggak mau bareng gitu, nggak mau sama-sama hijrah, kita jangan pernah menggurui dia, jangan pernah memerintah dia sholat, jangan pernah menggurui dia, apalagi cerewet, ngomel, menceramahi suami kita supaya mau sholat. Itu betul-betul kesalahan yang fatal, kesalahan yang luar biasa. Big no, aku bilang jangan pernah. Kalaupun kita mau kasih tahu dia, kasih tahu beliau, kasih tahu yang baik ya teman-teman. Yuk pas sholat bareng, jangan pernah perintah ya teman-teman, tapi ajak, yuk pas kita sholat bareng. Kalau misalkan nggak mau, ya sudah, titik sampai di situ teman-teman. Jangan pernah cemberut terus kemudian ngomel, apalagi menceramahi dia supaya dia mau sholat gitu. No, jangan pernah. Karena walaupun laki-laki itu ya teman-teman, walaupun dia dalam keadaan yang salah sekalipun, laki-laki itu walaupun dia tahu dia salah, dia yang salah, dia yang melakukan kesalahan dan istrinya benar, tapi apabila istrinya yang benar itu mencoba untuk menggurui dia, merasa lebih pintar, merasa lebih baik, merasa lebih, pokoknya lebih daripada si suaminya, maka otomatis si laki-laki tersebut pasti akan langsung merasa tersinggung dan tidak suka. Pantang sekali bagi laki. Kalau kita ibaratkan hatinya seperti pintu gitu ya, pintu. Kalau kita si istri ngajak si suami sholat tapi dengan menggurui, dengan memerintah, apalagi itu ibarat kata pintu hatinya itu langsung tertutup rapat, terkunci. Itulah laki-laki. Jadi fitrahnya pemimpin atau fitrahnya suami, fitrahnya laki-laki itu walaupun dia tahu dia salah, teman-teman, dia tidak akan pernah mau digurui ya, tidak akan pernah mau digurui apalagi diperintah. Jadi yang harus kita lakukan sebagai istri adalah ajak dengan baik, yuk pak temenin aku sholat, yuk pak temenin aku ke sini, yuk pak temenin aku ke sana. Kalau dia tidak mau, ya sudah, diam, jangan pernah ngomel ya. Dengan cara itulah justru si suami insya Allah dan pasti teman-teman tetap hatinya, begitu hatinya sama Allah, pelan. Ini juga erat kaitannya atau erat hubungannya dengan apabila kita rumah tangga ya, kita sedang ada masalah sama suami, dan yang salah itu si suami. Sebenarnya yang salah itu suami dan kita benar. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menuntut supaya suami kita minta maaf sama kita?
Apakah kita harus balik marah-marah sama dia karena kita merasa benar? Apa yang harus kita lakukan sebagai istri? Nah, ini juga sama polanya seperti yang aku bilang tadi, soal kalau suami kita nggak mau sholat, kalau suami kita nggak mau hijrah. Ya teman-teman, ini mau aku bahas di video selanjutnya. Oke, jadi sebenarnya sebagai istri kalau kita tahu polanya, kita tahu ilmunya, gampang kok. Mau sekeras apapun hati suami kita, ya teman-teman, kita bisa mengambil hatinya. Teman-teman, segini dulu video kali ini. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.